Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngomongin tentang sejarah Indonesia, bro, terutama sejarah Indonesia kuno ya, itu ada istilah Geschichte Book atau buku induk sejarah. Dan ternyata nggak banyak buku-buku sejarah yang masuk dalam kategori buku induk ini. Dua diantaranya adalah Negara Kertagama dan Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini pertama kali ditemuin oleh sarjana Belanda yang juga kolektor barang-barang antik, yaitu Dr. Jans Laurens Andriens Brandes. Pak Brandes ini juga nemuin manuskrip Negara Kertagama. Ya, waktu itu ditemukan di Puri Cakranegara di Lombok pada tahun 1894. Buku yang akan saya ulas kali ini adalah buku yang merupakan terjemahan dari Mr. Brandes tadi, yaitu Pararaton. Ini dia. Ketok lagi. Nah, tapi sebelum lanjut ngomongin buku ini, ya saya ucapin terima kasih kepada sedulur semuanya yang udah mendukung channel ini sejauh ini. Dan bagi yang baru mampir, silakan subscribe dulu untuk membantu channel ini berkembang biak, coy. Buku ini, bro, rampung ditulis pada tahun 1965. Tepatnya bulan apa, tanggal berapa, nggak ada informasi di buku ini. Cuman ada informasi awal tahun 1965. Udah, gitu doang. Ya kalau dihitung itu ya kayaknya beberapa bulan sebelum peristiwa G30 SPKI. Kan dia September. Nah kalau buku ini ditulis awal tahun 65, ya berarti kira-kira dari Januari sampai Juni gitu. Kayaknya loh ya. Buku ini ditulis oleh Drs. R. Pitono Haryowardoyo. Beliau adalah seorang ahli sejarah dari Malang, bro. Dan beliau ini pernah menjadi ketua jurusan sejarah program S2 di Universitas Negeri Malang periode 1959 sampai 1962. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Bratara Jakarta. Alamatnya di Jalan Bidara Cina 3. Nggak ada nomor telepon di sini, tapi di buku sebelumnya ada. Pas kita bahas kitab Undang-Undang Negara Majapahit, linknya ada di sini. Di sini. Buku ini dipersembahkan untuk seorang yang sangat istimewa bagi penulis, yaitu anaknya sendiri, namanya Sri. Kita bahas ke buku. Secara keseluruhan, bro, buku ini terdiri dari 14 bab. Pada bagian pengantar ada beberapa paparan mengenai apa dan bagaimana kitab Pararaton itu. Misalkan, siapakah sebenarnya Ken Arok, coy? Itu disebutkan di sini. Kan ada dua pendapat. Ada yang bilang bahwa Ken Arok itu adalah anak seorang petani di desa Sumber Pucang. Tapi di Pararaton diceritain bahwa Bro Ken Arok ini adalah anak Dewa Brahma yang diangkat jadi anak oleh Dewa Siwa dan jadi titisan Wisnu. Oh, pokoknya Ken Arok ini digambarin keren banget di kitab Pararaton. Gambaran itu, bro, mungkin menurut saya loh ya, untuk nguat-nguatin posisi Ken Arok sebagai raja. Ya karena gimana pun dia kenyataannya nggak punya darah biru, nggak punya darah bangsawan. Kalau diseset kulitnya itu darah yang ngucur warnanya merah. Ken Arok ya, termasuk nanti anak keturunan Aku Tunggul Ametung. Dia disimbolkan sebagai sosok pejuang kelas bawah yang melawan hegemoni pemerintah kelas atas atau hegemoni bangsawan, terutama waktu itu kerajaan Kediri yang berkuasa. Ya jabatan Aku itu yang disandang oleh Tunggul Ametung itu kan kalau sekarang setingkat camat gitu. Jadi politik zaman dulu keren, bro. Ada camat jadi presiden. Ayo, para camat sedunia, kalau ada yang berjuang naik tahta jadi presiden, saya dukung dan saya doakan semoga aman terkendali. Tukang mebel aja bisa, masa camat nggak bisa? Bagian 1, bro, di buku ini judulnya adalah Pararaton atau Cerita Ken Arok. 14 bagian berikutnya menceritakan riwayat perjuangan Ken Arok menjadi penguasa, termasuk intrik politik, termasuk kisah-kisah cintanya, strategi perjuangannya, dan macam-macam. Nah, cerita itu dimulai biasalah dari pasangan suami istri yang baru nikah, ya kan? Tapi usia pernikahannya itu cuma seselepetan anjing.
Seselepetan anjing itu gini, jadi misalnya ada anjing nih deketin kita, terus kita kagetin, syuh gitu, dia kan lari, swing, cepet banget gitu. Nah, itu namanya seselepetan anjing. Pokoknya sebentar banget, cus, beres. Karena bapaknya Ken Arok, yaitu Ki Gajah Poro, pada saat pergi ke sawah, ternyata istrinya, yaitu Bu Ken Sendok tadi, itu diselingkuhi sama Dewa Brahma. Ngenes bro. Ya bodoh amat nyelingkuhin dia itu dewa kayak mau demit, kayak pokoknya istri yang indah saat suami kerja itu haram jadah pokoknya. Dan akhirnya dari situ lahir Ken Arok. Kemudian dibuang di kuburan, ya kan, dipungut sama keluarga maling, namanya adalah keluarga Pak Lembong. Kemudian dia besar jadi preman, kemudian cinlok sama Ken Dedes diculik sama Tunggul Ametung, sampai Ken Arok jadi orang yang paling ditakuti di wilayah timur Gunung Kawi. Itu bab 1. Bab 2 ya sampai 14 nggak pakai judul. Karena beda situasi, beda setting, plotnya sudah beda. Misalkan gini, di bab 2 di buku ini, itu langsung lompat ke cerita Kerajaan Kediri, Kerajaan Doho. Terus di bab 3 lompat lagi ke cerita Anusapati, anak Tunggul Ametung yang tiba-tiba mau curhat kepada ibunya, Ken Dedes. Terus nanya, Bu, kenapa sih bokap itu kalau ngeliat saya kok bawaannya sewot mulu? Kemudian pada saat ayahnya meninggal, barulah ibunya cerita bahwa ente bukan anak kandung. Nah, curhat itu kemudian melebar sampai dia tanya sebab-sebab kematian ayahnya, kematian Tunggul Ametung, yang ternyata mati ditancep keris Empu Gandring. Itu bab 3. Terus nanti bab 4 lain lagi ceritanya, tapi nanti ketemunya di bab berapa gitu. Pokoknya plotnya itu plot modern, tapi ini ditulis abad ke-13. Nah, kalau nyinggung Majapahit, nanti ketemunya di bab 6. Bab 6 ke sana. Semakin mendekati ending, ya kan, kisah dalam setiap bab itu semakin pendek. Ya karena dicampur sama informasi-informasi silsilah anggota-anggota keluarga Majapahit. Sifatnya informatif aja gitu. Jadi bukan narasi prosa yang ada dialognya macam-macam. Tapi dari segi penulisan, bro, cerita di Pararaton ini sinematik banget. Hampir kerasa kayak baca novel modern. Padahal ini ditulis abad 13 atau abad 14. Nah, kemarin pas saya lagi baca-baca buku ini, itu ada teman saya nanya, "Bro, kitab Pararaton itu sebenarnya kitab fakta sejarah atau kisah fiktif? Kisah fiksi tentang sejarah?" Karena kan di situ lebur tuh antara fakta dan khayalan. Jawaban saya waktu itu gini, ya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu kitab Pararaton ini keren. Udah gitu aja, nggak usah dibikin pusing. Demikian dulu bro. Salam hormat pas seduluran Selawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.